Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Auliasari dengan NIM 2000792 dari kelas 1 BPG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang berjudul Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 bagi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Seni Aprilia MPD. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu poin-poin dalam presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Penyakit coronavirus disease 2019 atau sering dikenal dengan nama COVID-19 ini merupakan virus jenis baru yang berasal dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. COVID-19 merupakan suatu keadaan darurat bagi kesehatan masyarakat dan menjadi suatu perhatian internasional yang memiliki resiko tinggi. Pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dan memberikan dampak dan perubahan yang luar biasa dari segala bidang, baik bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hingga jenjang pendidikan pun terkena dampaknya. Salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam dunia pendidikan yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Adapun kajian teori dalam artikel yang saya buat yaitu coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan perkembangan dan pertumbuhan anak serta menstimulasi kompetensi yang ada pada diri anak. Anak memerlukan pendidikan untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangannya. Itu menurut Purwanti pada tahun 2013 demi masa depan dalam menempuh jenjang berikutnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode descriptive content analysis study. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD. Analisis ini dilakukan pada jurnal internasional atau nasional dan beberapa media yang bahas terkait pembelajaran pada masa COVID-19. Hasil dan pembahasan yaitu hasil dari pembahasan mengenai yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang hanya dilakukan secara jarak jauh dalam mendukung proses pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan capaian perkembangan dan sebagaimana tertuang di dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu adapun hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu masalah bagi peserta didik dan orang tua. Di sini para orang tua masih kurang paham atau memahami terhadap anak dalam mendampingi. Jadi orang tua itu masih kurang paham dalam mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Maka sering terjadi adanya bentakan dari orang tua. Dengan kondisi tersebut atau kondisi yang tidak kondusif tersebut membuat anak menjadi jenuh di rumah karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah serta biasanya ataupun terkadang anak itu tertekan karena bentakan dari orang tua tersebut. Selanjutnya yaitu hambatan dari pengaruh negatif dari jaringan internet. Karena pembelajaran melalui online dapat terkena lebih banyak iklan yang dapat mempromosikan makanan tidak sehat ataupun materi yang tidak sesuai dengan usia anak. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi oleh guru.
Dengan metode pembelajaran yang baru dan terkesan mendadak, menimbulkan masalah bagi guru untuk menyesuaikan baik dari segi kurikulum ataupun penyampaian materinya. Peluang metode pembelajaran daring yang belum tentu dikuasai oleh guru. Dan yang terakhir yaitu masalah kesehatan. Pada tanggal 8 April 2020, menurut UNESCO telah ditangguhkan sekolah secara nasional di 188 negara. Dengan penutupan sekolah tersebut berpengaruh pada mental anak yang kesehatan mental bagi siswa karena kurangnya akses sumber daya yang biasanya mereka miliki melalui sekolah. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, guru harus bisa merencanakan atau membuat rancangan mengenai pembelajaran, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua yaitu, rencana pembelajaran harus sesuai dengan indikator atau pencapaian perkembangan pada anak. Dan yang ketiga, yaitu guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi yang esensial. Yang keempat, ada 3 ranah yang harus dicapai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dimensi sikap ini mencakup nilai-nilai spiritual, sementara dimensi pengetahuan memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural, serta metakognitif. Dan yang terakhir itu dimensi keterampilan, di mana harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta kreatif, produktif, inovatif, kritis, mandiri, serta komunikatif dan kolaboratif. Kesimpulannya, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, telah mengubah tatanan kehidupan di segala sektor. Dengan adanya penerapan kebijakan menjaga jarak atau physical distancing dan jarak sosial, dan juga jarak sosial atau social distancing, dunia pendidikan pun terkena dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini, termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi ini. Cukup sekian pematerian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.